kemungkinan ruh ini dipertemukan oleh Allah dengan kita, tapi tidak dalam kondisi sadar. Kalaulah seseorang dalam kondisi sadar fi zamanil yaqzah, di masa dia sadar, maka itu adalah sesuatu yang Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat fardu maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, tidak bosan-bosannya kita selalu memperbaharui daripada rasa kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan apa saja bentuk daripada amalan-amalan yang telah kita lakukan senantiasa diterima dan juga diridhai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian salawat berikan salam kita haturkan ke junjungan kita, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, pada malam hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kajian kita, yakni kajian hadisul akhbar, yang mana pembahasan kita pada malam hari ini adalah kelanjutan daripada bab yang menjelaskan tentang seseorang meninggal dunia pada hari Jumat. Maka muncul soalan yang paling mendasar dan juga sudah terbiasa kita dengar di halayak masyarakat banyak terkait daripada arwah ataupun ruh. Kalau ruh itu menunjukkan satu orang, tapi kalau arwah berarti banyak ruh ataupun kumpulan ataupun jamak daripada ruh. Nah, berkaitan daripada itu, sering kita mendengar daripada penyampaian guru-guru kita yang mana menukil dari salah satu hadis Rasulullah. Setelah ditakhrij, ternyata hadis itu termasuk ke dalam kategori hadis mautu. Mautu itu palsu, dan ada yang mengatakan derajatnya sedikit lebih tinggi, yakni hadis dhaif. Kalaulah hadis dhaif itu juga tidak boleh kita jadikan sebagai landasan untuk menyimpulkan sebuah hukum, ya. Ini berkaitan daripada ruh yang datang berkunjung rumah. Berarti orang ini sudah meninggal dunia, berkunjung ke rumah-rumah. Dulu juga sering kita mendengar hal yang seperti itu, apalagi mendekati daripada bulan Ramadan. Ketika memasuki bulan Ramadan itu, ruh daripada alam kubur itu menyebar untuk mendatangi daripada rumah-rumah keluarganya. Sehingga dulu di perkampungan itu menjelang masuk bulan Ramadan itu ataupun hari pertama, Pak, pintu jendela rumah itu tidak ada yang ditutup. Kenapa? Ketika ditanya kenapa tidak ditutup,
biar ruh itu mudah untuk masuk ke dalam rumah. Yang namanya ruh itu kan tidak memiliki jasad ya. Nah, apakah betul hal yang seperti itu? Ternyata didasari sebuah hadis yang notabene hadis itu adalah palsu, ataupun ada yang memberikan kategori derajat daripada hadis itu hadis dhaif. Menukil dari perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal mu'minu hama ruhuhu haula darihi syahra." Ketika seseorang meninggal dunia, maka ruh itu berkeliling-keliling, mengelilingi daripada tempat tinggalnya selama 1 bulan. Ingat ya, hadis ini hadis palsunya, ataupun ada yang mengatakan hadis dhaif. Mengelilingi ketika si fulan sudah meninggal dunia selama 1 bulan, ruh itu tidak akan kembali ke alam kuburnya, tapi dia sibuk bergentayangan untuk memutari, mengelilingi daripada rumahnya. Wa yanzuru ila man khalfa min iyalihi kaifa yaksimu malahu. Maka dia memperhatikan bagaimana sanak saudara, keturunan ataupun ahli warisnya membagi daripada harta peninggalannya. Ini memang dipoles dengan cerita seperti itu. Memang hikmahnya luar biasa, ya. Tapi ketika ditelusuri, tidak betul seperti itu. Maka urgent betul, ini sudah pernah kita diskusikan terkait masalah harta peninggalan. Maka katanya ruh itu selama 1 bulan tidak kembali ke kuburannya, berarti tidak disiksa ya? Tidak disiksa. Tapi dia memperhatikan sanak saudara, ahli warisnya selama 1 bulan bagaimana mereka membagi daripada harta peninggalannya. Wa kaifa yu'addi duyunahu. Bagaimana juga dia memperhatikan untuk melunasi daripada hutang-hutangnya, membagi hartanya, melunasi daripada hutangnya. Berapa lama? 1 bulan. Fa'idha atamma syahran rudda ila haqqatihi. Maka ketika sudah sempurna 1 bulan, dia kembali lagi ke kuburannya. Fayaqumu hawla qabrihi wa yanzuru ma ya'tihi wa yad'u lahu wa yahzanu alaihi. Sudah lengkap 1 bulan, kemudian dia kembali ke kuburannya, muter-muter juga di kuburannya, menunggu siapa yang datang menziarahi daripada kuburannya dan mendoakan dia. Ketika tidak ada orang yang datang ke kuburannya, tidak ada yang mendoakan dia, maka dia merasa sedih. Ini ada benarnya, karena didasari dengan hadis sahih juga ya. Tapi yang pertama ini luar biasa. Faidah atam masanah, ketika sudah sempurna 1 tahun, rufi'a ruhuhu ila haitsu yajtami'u fihi al-arwah. Maka ruhnya diangkat dan disatukan oleh Allah di sebuah tempat, di mana tempat itu berkumpulnya para ruh-ruh orang yang sudah meninggal dunia, ila yaumi yunfakhu fis-sur, sampai ditiupkannya sangkakala ataupun sampai terjadinya hari kiamat. Yang kedua, ini didasari dengan sebuah hadis sahih disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min rajulin," ini hadis sahih, ketika ada seorang laki-laki, memang ditujukan kepada laki-laki berkaitan daripada ziarah. Pada dasarnya perempuan itu bukan makruh, tapi haram mereka ikut berziarah kubur. Tidak boleh, kalau ikut berdosa. Tapi larangan itu dimensuhkan dengan perkataan Nabi yang baru. Karena suatu ketika Aisyah radhiyallahu anha keluar daripada rumahnya mencari di mana posisi daripada Rasulullah, ternyata ia temukan di Baqi', sehingga Aisyah radhiyallahu anha juga ikut ziarah. Maka Nabi tidak menyuruhnya pulang, tapi Rasulullah membiarkan istrinya Aisyah radhiyallahu anha menemani daripada beliau di makam Baqi'. Yang kedua, Rasulullah bertemu dengan seorang ibu yang menangis luar biasa karena meninggalnya seorang suami daripada beliau. Maka apa kata Rasulullah?
jangan engkau berlebihan daripada kesedihannya. Itu saja yang dilarang oleh Nabi, tidak menyuruh balik. Sehingga ini mendasari bahwasanya awalnya itu dilarang, tapi dikarenakan ada ketentuan yang menjadikan larangan itu gugur, maka disimpulkan bahwasanya perempuan itu diperbolehkan ikut berziarah apabila dengan berziarahnya perempuan itu tidak melakukan sesuatu yang dilarang oleh agama. Dilarangnya seperti apa? Seperti perbuatan-perbuatan orang-orang jahiliyah. Beliau itu ngoyak-ngoyak bajunya dan lain sebagainya, meratapi daripada suaminya, daripada anaknya. Nah, ini sesuatu yang dilarang. Maka apa kata Rasulullah? Ketika seseorang yazuru ala qabri akhihi, menziarahi kuburan daripada saudaranya, menziarahi kuburan daripada ayahnya, menziarahi kuburan daripada maknya, ya, wa yajlisu fihi, dan dia duduk sembari mendoakan daripada keluarganya, illa ayyasta'nita fihi hatta yarji, yang mana orang yang diziarahi itu adalah merasa senang karena didatangi oleh sanak saudara. Ini hadisnya sahih, ya, hadisnya sahih. Maka dari kesimpulan hadis yang kedua ini Bapak Ibu, dianjurkan kita untuk menziarahi makam daripada keluarga kita ataupun orang yang kita kenal, karena mereka mengetahui siapa yang mendatangi daripada kuburan mereka. Ini juga dikuatkan dengan hadis yang kedua, ketika engkau mendatangi makam ataupun kuburan, kata Rasulullah, fasallimu ila ahliha, ucapkan salam kepadanya, maka salam itu dijawab oleh mereka, tapi tak terdengar oleh kita, tidak terdengar oleh kita. Mereka merasa senang, ya'rifuhu ma yazuru alaihi, dia mengetahui siapa yang datang untuk menziarahi daripada kuburannya. Tapi kalau memang tak sempat menziarahi, ya otomatis kita mendoakannya, kita bersedekah mengatasnamakan daripada mereka. Yang jelas ruh itu tidak ada di dalam syariat Islam bergentayangan, gentayangan dia kemana-mana. Ini terbawa-bawa dengan film kayaknya nih, terbawa-bawa oleh sinetron. Kalau kita lihat sinetron di Indonesia, apalagi film hantu, luar biasa, ruhnya kemana-mana, terbang kemana-mana, datang ke rumah segala macam. Ini di dalam syariat itu tidak seperti itu, Pak, tidak seperti itu. Tapi ada ketentuan yang memang disebutkan di dalam hadis yang kita bacakan tadi, dikuatkan oleh hadis sahih yang lain, yang mereka tahu apabila mereka termasuk ahli ibadah. Tapi kalau tidak ahli ibadah, dia ahli maksiat, siapapun yang datang ke kuburannya nggak tahu dia, Pak. Kenapa? Karena orang ini disebutkan dengan siksaan kubur. Tidak ada jedah daripada siksaan itu. Walaupun datang mungkin tidak terlalu peduli dia, karena dia merasakan siksaan yang bertubi-tubi diberikan oleh mereka. Tapi kalaulah dia ahli ibadah, ya'rifuhu, dia mengetahui dan merasa senang sampai orang ini kembali. Maka kesimpulan yang pertama, ketika ada masa kita, waktu kita yang kosong, maka ziarahi makam daripada orang tua kita. Apakah ada ketentuan daripada waktu kapan kita menziarahi sebelum Ramadan? Tidak ada, Pak. Tapi biasanya orang-orang tua kita menjelang Ramadan balik kampung itu, balik kampung untuk berziarah. Tujuannya nggak tahu. Mungkin tujuannya bisa jadi nanti Lebaran nggak bisa ziarah lagi karena sudah berada posisinya di Tanjung Pinang. Bisa jadi seperti itu tujuannya, seperti itu. Berarti berziarahi kuburan orang tua kita sangat dianjurkan, hukumnya mustahab. Mustahab itu dianjurkan, berarti masuk ke dalam kategori sunnah daripada tidak sama sekali. Jangan sampai kita termasuk orang yang memang tidak peduli di mana orang tua kita dimakamkan, padahal tempat tinggalnya dekat, makam kuburannya dekat. Dia tinggal di Batu 10, kuburan maknya di Batu 2, tapi tak pernah dia ziarahi. Ini terlalu cara ini, terlalu betul, ya, sehingga dia beranggapan itu khurafat. Tidak, itu sesuatu yang sangat dianjurkan. Tapi waktunya tidak ada ketentuan.
Tapi ketika engkau dalam satu qaul, ini terjadi khilafiyah, perbedaan pandangan di kalangan para ulama, ketika engkau berziarah pada hari Jumat, dikarenakan Jumat itu adalah sayyidul ayyam, itu lebih berkah. Nah, itu lebih berkah dibandingkan kita berziarah di hari yang lain. Bukan berarti kita tidak boleh berziarah di hari Senin, di hari Selasa, Rabu, Kamis boleh. Tapi kalau kita sempat pada hari Jumat, berziarahlah pada hari Jumat itu. Ketika ditanya oleh sahabat, apakah cuma satu hari Jumat itu? Maka apa kata Nabi? Yauman qablahu wa yauman ba'dahu. Boleh satu hari sebelumnya ataupun satu hari sesudahnya. Kenapa? Karena keberkahan Jumat itu sudah terasa ketika masuk hari Kamis, ketika berlalu hari Jumat masuk hari Sabtu, juga berkah Jumat itu masih ada. Maka disitulah dianjurkan. Tapi ingat, kalau memang tidak sempat, boleh di hari yang lain. Kalaupun tidak sempat sama sekali, dikarenakan jarak, dikarenakan waktu, dikarenakan masalah ekonomi dan lain sebagainya, ya tidak ada masalah. Yang paling terpenting adalah kita mendoakan daripada orang tua kita. Kita bersedekah atas nama orang tua kita, kita mengganti berpuasa atas nama orang tua kita, menghajikan ataupun mengumrohkan daripada orang tua kita. Ada salah seorang sahabat ketika bertanya kepada Nabi, ya Rasulullah, inna ummi uftulitan walau usi alayya wa tarakal ma. Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia, tidak ada wasiat yang ditinggalkan makku, tapi ada harta. Maka apa kata sahabat ini, ya Rasulullah, hal indaha ajrun, apakah ada kira-kira potensi pahala yang Allah sampaikan kepada makku ketika aku bersedekah atas nama daripada mereka? Maka apa kata Nabi? Qala na'am. Ya ada potensi pahalanya. Toh cuma mak doang dalam hadis itu. Di hadis yang kedua, salah seorang sahabat bertanya lagi di masa yang berbeda, ya Rasulullah, ayahku meninggal dunia dan tidak ada wasiat yang ditinggalkan oleh ayahku. Aku punya harta. Apakah kira-kira ketika aku bersedekah atas nama dia, menggugurkan yukaffiru dzunubihi, menggugurkan daripada dosa-dosanya? Maka apa kata Nabi? Qala na'am. Berarti sedekah kita menggugurkan dosa orang tua kita, kemudian menambahkan pahala daripada orang tua kita. Ibarat kehidupan kita dapat kiriman belanja setiap awal bulan. Itu luar biasa senangnya, ya. Kalau bapak-bapak di awal bulan senang, paling mungkin satu pekan, kedua pekannya tidak senang lagi. Kenapa? Karena keuangan itu sudah berpindah ke kas negara, yang megang itu cuma sudah ibu tuh bangun rumah. Tapi bapak ibu yang dimuliakan Allah, ini adalah kalau kita logikakan dalam masalah hukumnya, ya, logika hukumnya seperti itu. Yang jelas hadis itu adalah hadis sahih. Kalau tidak sempat berziarahi daripada mereka, doakan mereka. Kalau tidak, bersedekah. Kalau ada seandainya kelebihan rezeki kita, bersedekahlah. Walaupun tidak kita meniatkan atas nama mereka saja, itu sudah termasuk kategori ibadah bagi mereka. Ibadahnya dari segi mana? Dari segi waladun saleh alladhi yad'ulah. Walaupun seandainya kita hanya berbuat baik, lupa untuk meniatkan kepada orang tua kita, berarti atas nama anak yang saleh. Anak saleh ini adalah bahagian daripada usaha ayah kita dulu. Wa huwa min kasbihi, dan itu adalah bagian daripada upaya-upaya yang dilakukan oleh orang tua kita dulu sehingga kita menjadi orang, Pak. Bukan berarti yang lain tidak orang. Menjadi orang dalam artian kita punya pendidikan, kita punya ilmu. Berbeda halnya dengan orang tua kita dulu, Pak. Orang tua kita dulu tamat SMP itu nikah, kawin sudah. Kalau sekarang tamat SMP kawin, nah, mungkin ada terjadi yang sesuatu yang tak diinginkan kata tetangganya. Kalau dulu tamat SMP, tamat sanawiyah sudah kawin saja, sehingga potensi pendidikan mereka sangat minim sekali dibandingkan kita sekarang. Maka terkadang dulu mereka sibuk, Pak, sibuk mencari nafkah. Demi apa? Demi menyekolahkan kita sehingga kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Dan itu juga bagian daripada anak yang saleh.
bagian daripada anak yang soleh. Apakah mereka dulu seperti mendatangi masjid dan lain sebagainya? Tidak. Siangnya mereka ke sawah, bertani, berkebun. Habis sholat isya sudah capek, sudah tidur, sudah bangunnya pagi hari itu, sehingga tidak ada waktu mereka untuk mendatangi bla 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 kecuali ada momentum tertentu. Berarti bersedekah itu jelas ya anjuran di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sama ada mengatasnamakan mereka ataupun tidak, memang lebih baik diniatkan atas nama mereka, ya seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, muncul masalah yang kedua berkaitan dengan ruh tadinya. Ya jelas tadi sudah dipatahkan oleh jumhur di kalangan para ulama, ruh itu tidak bergantayangan, karena antara kehidupan dunia dengan kehidupan alam kubur itu sudah beda, Pak. Sudah beda. Kalau alam kubur dinamakan dengan alam barzakh. Barzakh itu menghalang, pendinding, berarti tidak bisa masuk. Ruh itu tidak bisa masuk ke alam dunia lagi, karena mereka sudah berbeda alam, sudah wafat meninggalkan dunia, alamnya sudah berbeda, alamnya beda, alam barzakh dengan alam dunia. Walaupun memang ada sebagian yang menyampaikan ya memang masih bisa berkunjung setiap malam Jumat berkunjung. Maka dikarenakan penyampaian guru kita seperti itu, ibu-ibu tidak nutup jendelanya biar ruhnya masuk ke rumah seperti itu. Berarti bergentayangan, kurang kerjaan juga nih, bergentayangan kemana-mana ya. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang kedua, apakah ada kemungkinan ruh ini dipertemukan oleh Allah dengan kita, tapi tidak dalam kondisi sadar? Kalaulah seseorang dalam kondisi sadar fi zamanil yaqzah, di masa dia sadar, maka itu adalah sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin, ya, tidak mungkin seseorang yang sudah wafat, seseorang yang sudah meninggal dunia, kemudian ruhnya itu bertemu dengan anak-anaknya. Terlihat betul oleh anaknya, terlihat betul oleh maknya, ruh daripada anaknya datang ke rumah. Itu murni 100% adalah jin qarin. Tidak manusia itu, jin qarin. Tapi kan wajahnya mirip, iya namanya qarin. Qarin itu pendamping. Sebelum lahir ini bayi, Iblis itu sudah mengutus pendampingnya, Pak, sehingga dia sudah mencontoh, meniru bagaimana tingkah laku orang ini, bagaimana sifatnya, bagaimana cara jalannya, bagaimana peranakannya dan lain sebagainya. Maka ini sering kita sampaikan, ada seorang nenek almarhumah sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah lapangkan kuburannya, ampunkan dosa-dosanya. Nenek ini ketika kita balik kampung, Pak, dia datang terus, mohon maaf, ya juga, berarti cucunya lah seperti kita panggil nenek. Beberapa hari yang lalu saya berangkat ke sawah ngambil pinang, ternyata di pinggiran sawah itu banyak pohon pinang, ya ambil pinang itu. Saya duduk betul, saya perhatikan betul ada seseorang yang bersandar di pinang itu, pinang saya itu, kata dia 2 bulan yang lalu sudah meninggal dunia. Aku lihat betul dia. Akhirnya pinangnya itu tidak jadi saya kumpulkan, balik ke rumah. Takutnya luar biasa. Ini orang sudah mati kok kelihatan lagi seperti itu. Maka ini adalah jelmaan, tujuan utama daripada jin qarin itu untuk menyebarkan fitnah. Kalau kita sudah bercerita tentang orang lain ternyata tidak diterima oleh tanah dia, itu kan fitnah. Itu yang disukai oleh jin qarin, sehingga bertambah dosa kita. Oh, sepulan namanya aja dia Pak Haji, sudah meninggal dunia, ternyata keterima tanah juga dia. Saya tengok dia di belakang rumah saya, kata dia. Banyak dosanya, Pak, banyak dosanya. Itulah tujuan utama daripada qarin. Karena qarin ini dia adalah kafir ya. Maka ketika ditanya oleh sahabat, maka apa kata Rasulullah? Likulli syai'in lahu qarinah. Setiap seseorang yang terlahir maka ada jin pendamping, jin pendamping. Tapi ingat kata Nabi, jin qarin ini adalah kafir, kafir.
Maka ketika ditanya oleh sahabat, bagaimana ya Rasulullah dengan jin qarin engkau? Maka apa kata Nabi? A'ani Allah Ta'ala alaihi, Allah memberikan pertolongan kepadaku sehingga jin qarinku sudah masuk ke dalam agama Islam. Berarti satu-satunya jin qarin yang muslim itu adalah jin qarinnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan pula ibu sok-sokan itu, saya sudah Islamkan Pak, jin qarin saya, kata dia, bahaya. Nggak akan diislamkan itu. Yang Islam itu bukan jin qarin itu, tapi jin yang lain yang sudah berkumpul beberapa keluarga di dalam tubuh kita. Apakah bisa? Banyak bisa. Terkadang di tangannya, di kepalanya, dan lain sebagainya. Maka sebuah pertanyaan besar, ketika ibu juga mengalami demikian, bertemu dengan orang yang sudah meninggal dunia, berarti itu adalah jin qarin. Banyak-banyak baca Quran, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baca sholawat. Kok bisa kelihatan itu? Karena itu adalah sesuatu interaksi antara jin yang ada di dalam tubuh kita dengan jin luar. Berarti kalau ibu bisa melihat itu, berarti ibu banyak jin. Bapak sering melihat jin, berarti bapak banyak jinnya. Itu saja kesimpulannya. Alhamdulillah saya belum pernah melihat jin, belum pernah. Tidak tahu apakah yang terlihat itu jin atau manusia, Allah a'lam. Ya seperti itu. Jangan pula melihat teman itu dibilang jin qarin, bahaya Pak. Jangan ya. Ini berkaitan daripada tadi, berkaitan daripada arwah yang sudah di tanah ataupun dikebumikan oleh Allah. Nah, bagaimana halnya dalam kondisi tertidur? Ini tadi dalam kondisi nyata tidak mungkin Pak. Ini sudah di-cut, ya, qat'i namanya. Ya, dalil qat'i yadullu 'alal mustahil, bahwasanya itu adalah sesuatu yang mustahil, tidak mungkin. Bagaimana halnya orang yang sudah meninggal dunia bertemu dengan orang yang masih hidup dalam kondisi tertidur, bukan dalam kondisi sadar ya, dalam kondisi tertidur. Nah, ini kita lihat salah satu hadis sahih yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna arwahal ahya'i wal amwati taltaqi fil manami, sesungguhnya ruh-ruhnya orang yang sudah meninggal dunia ada kemungkinan Allah pertemukan dengan ruh orang yang masih hidup di dalam tidurnya. Di dalam tidurnya ya, bukan di luar daripada tidurnya. Kalau di luar tidurnya, tidak mungkin ruh berpisah Pak. Kalau ruh berpisah, orang ini sudah mati. Sudah mati, ya, seperti itu. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fata'arafa ma sya'allahu minha. Maka kemungkinan Allah mempertemukan orang ini yang sudah meninggal dunia, ruhnya dalam tanda kutip perlu digarisbawahi, ruhnya orang yang beriman. Ya, ruhnya orang yang beriman bertemu dengan orang yang masih hidup tapi dalam kondisi tidak sadar ataupun di dalam tidurnya. Fa idza arada jami'uhum ar-ruju'u ila al-ajsadi amsaqallahu alwahul amwatu 'indahu. Nah, ketika seseorang itu terbangun, maka Allah kembalikan ruh orang yang tertidur dan orang yang meninggal dunia, dua-duanya Allah yang megang kendali terhadap ruh daripada dua keadaan ini. Ini juga diberikan tafsiran daripada para ulama kita terkait daripada ayat yang menjelaskan tentang itu, yaitu surat Az-Zumar. Orang yang tidur, Allah yang megang ruhnya. Orang yang mati, Allah yang megang ruhnya. Ketika orang yang tertidur terbangun, Allah kembalikan kembali ruhnya itu ke dalam jasadnya sehingga hidup seperti ini Pak. Kalau dia hidup lagi berarti ruhnya tidak kembali. Kalau agak ngantuk-ngantuk itu sudah hampir ruhnya itu berpisah. Ya, berpisah. Tapi kalau sudah nakar, masuk lagi ruhnya. Ya, seperti itu. Tapi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan daripada ini, kalau kita mendefinisikan daripada ru'yatum fil manami, mimpi itu terbagi dua kata Nabi, terbagi tiga. Dua pula. Jadi saya tiga. Mimpi dikarenakan tipu daya syaitan. Mimpi dikarenakan datang dari Allah. Allah datangkan mimpi itu kepada kita. Yang kedua, yang ketiga adalah mimpi dikarenakan halusinasi ataupun dikarenakan seseorang itu menghayal. Itu munculnya dari sanubarinya.
Dia bermimpi sebelum tidur, kemana-mana pikirannya, besok saya kayaknya mancing ini, cocok cuaca. Ini sebelum tidur ini, ternyata tidur, kemungkinan besar dalam tidurnya itu mancing gitu. Ini terbawa-bawa hayalan dia sebelum tidur. Maka jangan hayalkan orang lain sebelum tidur, takutnya datang ya dalam tidur. Apalagi orang yang tidak halal, istri, tetangga dan lain sebagainya, dibayangkan ya pula. Ketika besoknya mimpi dia mandi, ditanya istrinya, kok mandi bang? Mimpi sama siapa? Kata dia, kacau. Maka ketika mimpi itu berkaitan dengan keburukan, makruh hukumnya kita ceritakan kepada orang lain. Tidak boleh Pak, mimpi buruk itu jangan ceritakan, karena kalau diceritakan itu tidak akan dilupa-lupakan jadinya. Sudah kita mulai lupa, orang yang kita ceritakan itu dikembalikan kepada kita, ingat lagi mimpi buruk. Berarti tidak boleh kita ceritakan. Tapi kalau mimpi yang baik itu boleh kita berbagi dengan orang lain, tapi jangan ditambah-tambah. Jangan ditambah-tambah ya. Seperti halnya ada di media sosial sekarang, lagi viral di Indonesia. Apa kata dia? Ruhnya daripada Nabi itu selalu mendampingi aku, kata dia. Ini luar biasa orang. Ruhnya Rasulullah dijadikan sebagai mainan dan lain sebagainya. Ini perlu diruqyah Pak ya, kalau ada orang yang seperti itu kita lihat di media sosial. Tapi anehnya ketika dia berucap seperti itu, luar biasa, ratusan yang percaya terhadap ucapan-ucapan itu ya. Ia jadikan Rasulullah itu menjaga daripada dirinya kemana-mana, luar biasa. Tapi Bapak Ibu yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga dikuatkan oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ra'ani faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bihi, kata Rasulullah. Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna syaitana la yatamatsalu bihi. Barang siapa yang bermimpi bertemu aku, kata Rasulullah, maka itu adalah aku. Sesungguhnya syaitan itu, sesungguhnya jin-jin kafir itu tidak bisa menyerupai wajah daripada Rasulullah, tidak bisa. Tapi ingat, jin kafir itu, iblis itu, syaitan itu kemungkinan bisa menyerupai wajah mak kita. Dia sudah meninggal dunia, berarti itu jin atau mimpi yang datangnya dari syaitan. Jangan pula ibu mengklaim setiap mimpi ketemu dengan mak berarti betul mimpi itu. Kemungkinan bisa jadi mimpi itu datangnya dari setan. Apabila wasiat yang ditinggalkan oleh mak kita sesuatu yang buruk, kalau sesuatu yang buruk berarti ini murni tipu daya daripada setan. Tapi ketika seseorang bermimpi ketemu ayahnya, di dalam mimpinya ayahnya ini ahli ibadah, berwasiat, wahai anakku, dulu sebelum aku meninggal dunia, sebelum aku wafat, aku terlupa menyampaikan kepada engkau bahwasanya aku masih punya hutang kepada si fulan. Maka nanti ketika engkau terbangun, datangi dia, bayar hutangku dengan jumlah sekian. Nah, ini kemungkinan besar adalah mimpi yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melunasi hutang daripada ayah kita. Tapi kalau perkara masalah piutang, bisa jadi fitnah itu. Apa kata ayahnya? Tetangga sebelah itu dia masih punya hutang 2 juta, maka minta itu. Besoknya terbangunlah orang tua ini, datang dia ke sebagai habis tetangga, kalian punya hutang ke ayahku 2 juta. Dari mana dasarnya? Tadi malam aku mimpi ayahku ngasih tahu, katanya. Nah, ini kan bahaya, muncul fitnah kalau seperti itu. Karena menguntungkan ke siapa? Menguntungkan kepada dia. Tapi kalau berkaitan dengan hutang orang tua kita, tunaikan saja, Pak. Nah, dulu aku bernazar lupa menyampaikan kepada engkau untuk berangkat ibadah haji, ibadah umroh. Kalau seperti ini nantinya aku akan haji atau umroh, ternyata tidak kesampaian, aku meninggal dunia, maka kalau bisa tunaikan nazar daripada ayahmu. Ketika itu bertemu di dalam mimpi kita, bukan dalam kondisi sadar. Yang terakhir, ini asal di kalangan sahabat, riwayatnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari.
Salah seorang sahabat bernama Sabit bin Qais. Beliau ini ikut berperang di zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah sudah wafat, maka dinamakan dengan asar sahabat itu. Riwayatnya sahih. Ikut berperang, perangnya namanya perang Yamamah. Perang Yamamah itu antara Muslim dengan orang-orang yang murtad, yang dikomandoi oleh seorang yang mengaku nabi, namanya Musailamah Al-Kazzab. Walaupun terdengarnya Arab-Arab seperti itu, ibu, jangan dinamakan nama anak kita ya. Musailamah Al-Kazzab itu nama nabi palsu. Maka berangkat, ya, dikomandoi oleh Khalid bin Walid di zaman Abu Bakar As-Siddiq, berangkat untuk memerangi itu. Ternyata dimenangkan oleh umat Islam. Salah seorang sahabat bernama Sabit bin Qais tadi syahid di jalan Allah. Beliau syahid di jalan Allah. Sudah syahid, dimenangkan oleh umat Islam, sehingga jasadnya itu tidak terlihat oleh tentara umat Islam, terakhir terlihatnya. Sehingga ada seseorang yang mengambil zirah itu baju besi daripada ini sahabat, diambil oleh seseorang, dicuri, ya, zirahnya. Setelah dicuri, ya bawa ke rumahnya. Tidak diketahui oleh tentara-tentara umat Islam ketika itu. Maka seorang dari kalangan sahabat ini yang beriman, ini riwayatnya sahih, beriman, kemudian di dalam mimpinya dia bertemu dengan Sabit bin Qais itu yang sudah syahid di jalan Allah, menyampaikan, "Wahai sahabatku, aku punya hutang kepada si fulan, tidak sampai aku lunasi daripada hutang itu. Qadarullah, aku syahid wafat di jalan Allah di dalam perang Yamamah. Aku memiliki zirah besi ataupun baju besi, ternyata diambil oleh seseorang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian dia bawa ke rumahnya, bentuk rumahnya seperti ini, disembunyikan di sini, ditutup dengan pelana-pelana daripada kudanya. Maka nanti ketika engkau terbangun, sampaikan kepada Khalid bin Walid, komandan perangnya, untuk mengambil daripada zirah besi itu, jual. Setelah dijual, kemudian dibayarkan untuk melunasi daripada hutang Sabit bin Qais tadi. Ketika orang beriman itu terbangun, dia datang kepada Khalid bin Walid, karena Khalid bin Walid itu komandan perangnya. Ceritalah dia bertemu dengan Sabit bin Qais di dalam mimpinya. Kemudian mereka meminta, ya, pernyataan daripada Abu Bakar, karena Abu Bakar ketika itu sebagai khalifah. Wahai Abu Bakar, ada penyampaian daripada sahabat kita yang gugur di jalan Allah, wasiat daripada beliau, ternyata zirah besinya dicuri, apakah boleh kami ambil? Maka apa kata Abu Bakar? Berangkat kalian ambil itu. Ternyata setelah sampai ke tujuan, persis seperti cerita daripada Sabit bin Qais tadi, disembunyikan betul di bawah daripada pelana kudanya. Setelah dapat itu, kemudian dijual. Untuk apa? Untuk melunasi daripada hutang-hutang yang ditinggalkan oleh Sabit bin Qais. Hadis ataupun athar ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, sahih, menandakan bahwasanya Sabit bin Qais bertemu dengan siapa? Seorang yang beriman dari kalangan sahabat. Berarti itu diambil dari perkataan sahabat tadi, karena beliau yang bertemu dengan Sabit bin Qais di dalam tidurnya. Berarti kesimpulannya adalah ketika itu sesuatu yang baik, wasiat yang disampaikan oleh mak kita, oleh ayah kita di dalam tidur, maka itu kemungkinan besar betul adanya. Tapi ketika nyeleneh penyampaian itu, tidak jelas ini orang siapa, berarti itu adalah tipu daya daripada syaitan. Ketika engkau bermimpi dengan sesuatu yang kita inginkan di dalam kehidupan, itu dikarenakan halusinasi kita ataupun ya bayangan kita, pemikiran kita yang muncul dari sanubari kita sebelum tidur. Kalau istilah sekarang itu bunga-bunga tidur lah, ya, bunga tidurnya seperti itu. Terkadang kita menginginkan sesuatu, ternyata terbawa-bawa di dalam tidur dan lain sebagainya. Tapi Bapak Ibu hadirin hadirat yang mulia Allah Subhanahu wa taala,
inilah beberapa kesimpulan dan ketentuan ataupun ketetapan yang disampaikan oleh para ulama-ulama kita terkait daripada ruhnya orang yang sudah meninggal dunia. Bagi yang memang bersikukuh dengan pandangannya, tetap dia meyakini ruh itu datang ke rumahnya, silahkan. Ya, yang jelas kalau kita lihat pandangan daripada para ulama itu lebih kuat mengatakan bahwasanya tidak mungkin, ya, karena alamnya sudah berbeda. Tapi Allahu a'lam bishawab. Silakan Bapak Ibu, ada udah dipegang duluan ya. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan mengenai tata cara mendoakan keluarga kita yang telah meninggal dunia kuburan. Misal di keluarga kita itu ada beberapa orang, 3-4 orang dikuburkan di satu tempat kompleks pemakaman, tapi jaraknya berbeda-beda, tidak satu tempat, tapi bisa-bisa. Apakah cara mendoakannya cukup dipusatkan di satu tempat saja atau misalnya di ibu atau di bapak? Apakah dari kuburan itu didoakan? Ya. Terima kasih. Kita khawatir ada kecemburuan nantinya kan, ini didoakan yang sana tidak didoakan. Yang jelas ada adab di dalam berdoa itu, kata Nabi. Salah seorang sahabat ketika dia menginginkan sesuatu, dia langsung meminta itu, ya Allah, aku pengen seperti ini, ya Allah, ampunkan dosaku, ya Allah, berikan aku rezeki seperti ini. Terdengar doa itu oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka apa kata Nabi? Ajil alayya, begitu engkau tergesa-gesa di dalam berdoa, kata Nabi. Berarti sahabat ini ditegur karena berdoa seperti itu. Maka apa kata Rasulullah? Alangkah baiknya engkau berdoa sebelum meminta kepada Allah, ada puji-pujian dulu, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu sempurnakan dengan salawat dan salam kepada Rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin, ya seperti itu. Jangan langsung, berarti harus ada muqaddimah dulu. Ya sana itu puji-pujian kepada Allah, kemudian salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus bagaimana halnya ketika di dalam tempat itu beberapa makam daripada keluarga kita, tujuan kita semuanya, tapi tidak mungkin kita berpindah-pindah, itu memakan waktu yang cukup lama, Maka anjuran para ulama Syafi'iyah di awal daripada ibadah itu untuk mendoakan mereka, tujukan kepada mereka. Kalau bisa, kata para ulama, kita sebutkan nama-namanya, ila ruhi fulan, 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 dan lain sebagainya, sehingga kita doakan itu menjadi jamak, bukan Allahumma ghafir lahu lagi, Allahumma ghafir lahum, karena ada mak kita, ada ayah kita, ada saudara kita. Berarti cukup satu titik saja, tapi tujuannya kepada semua. Kalaupun tidak kita hafalkan teks Arabnya, ya boleh saja kita mendoakan mereka dengan teks bahasa Indonesia. Lebih afdalnya itu di awal daripada doa itu sebutkan nama-nama mereka, ya, nama-nama mereka yang sudah almarhum, yang sudah wafat ataupun sudah meninggal dunia. Kan di awal sebelum doa itu kita sebutkan, ya Allah, jika ada potensi pahala daripada doa, jika ada potensi pahala daripada Al-Fatihah dan lain sebagainya, sampaikanlah kepada ruh daripada makku, ruh daripada ayahku, ruh daripada abangku, ruh daripada nenekku, dan lain sebagainya. Sebutkan berapa orang di situ, ya, seperti ini. Itu tahsis, kekhususan kepada orang-orang yang kita kenal ataupun bagian daripada keluarga kita. Ujung daripada doa itu jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya, seperti itu. Ini tata cara mendoakan daripada orang banyak. Kalau kita pindah-pindahkan, ya kemungkinan waktunya ya cukup lama, ya, seperti itu. Tidak terfokus kepada satu makam ataupun satu orang yang meninggal dunia, seperti itu.
Ini alarm masuk bisa ya. Baik, karena waktu saya sudah masuk, kita tutup majelis kita dengan nafas alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.